Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, saya Anggun Sonia dengan NIM A1D1211107 dari ruang R004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, dan persiapan calon guru menjadi pembina pramuka di sekolah dasar. Pada mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andus Faizal Chan SPD MSI dan Bapak Alirman Syah SPD MPD. Pramuka sendiri adalah kepanjangan dari Prajamuda Karana yang memiliki arti kaum muda yang suka berkarya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Kegiatan kepramukaan juga memiliki kelompok khusus, yaitu kelompok ini ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Prinsip dasar pramuka ada 4, yaitu 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kepedulian terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Kepedulian terhadap diri pribadinya. 4. Ketaatan kepada kode kehormatan pramuka. Ini menurut Boyman tahun 2013 halaman 87. Metode pramuka merupakan cara belajar yang progresif melalui 1. Pengalaman kode kehormatan pramuka. 2. Belajar sambil melakukan. 3. Sistem beregu. 4. Kegiatan yang menarik dan menantang di alam terbuka yang mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda. Lalu 5. Kegiatan di alam terbuka. Dan 6. Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Serta 7. Sistem tanda kecakapan. Lalu ke-8. Sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Dan 9. Kilasan dasar. Menurut Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang kepramukaan, menyebutkan berbagai macam-macam kegiatan keterampilan dalam kepramukaan yang dapat membentuk karakter peserta didik, termasuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut. 1. Keterampilan tali temali. 2. Keterampilan pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. 3. Ketangkasan pioneering. 4. Keterampilan Morse dan semafor. 5. Keterampilan membaca sandi pramuka. 6. Penjelajahan dengan tanda jejak. 7. Kegiatan pengembaraan. 8. Keterampilan baris berbaris atau KBB. 9. Keterampilan menentukan arah. Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang kepramukaan. Pramuka ini mempunyai fungsi, yaitu kegiatan menarik bagi anak atau pemuda, lalu ada pengabdian bagi orang dewasa, dan alat bagi masyarakat dan organisasi. Permendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang kepramukaan dijelaskan gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang 1. Memiliki kepribadian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. 2. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan menengah, disebutkan bahwa kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak akhlak dan budi pekerti luhur. Hal ini dikutip dari Admin SMP tahun 2021. Gerakan kepramukaan bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki berkecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan. Prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap dirinya pribadi. 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka.
Metode kepramukaan meliputi yaitu pengamalan kode kehormatan pramuka, lalu belajar sambil melakukan, dan kegiatan berkelompok bekerja sama dan berkompetensi, serta ada kegiatan yang menarik dan menantang, lalu kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan dorongan dan dukungan, serta ada penghargaan berupa tanda kecakapan, lalu ada satuan terpisah antara putra dan putri. Berdasarkan resolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu 1 nasional, 2 interuniversal, dan 3 nasional. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi pendidikan di luar sekolah dan di luar keluarga yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Lalu ada diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan. Lalu, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli tahun 1961. Lalu ada pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, diikuti Dewail Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Gerakan Pramuka ini bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Lalu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama. Nah, lalu Gerakan Pramuka ini berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut, yaitu 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air seisinya, 3. Peduli terhadap dirinya pribadi, 4. Taat kepada kode kehormatan pramuka. Pertama-tama, kepramukaan ini kan merupakan salah satu proses dalam perkuliahan mahasiswa program sarjana pendidikan, khususnya program studi pendidikan guru sekolah dasar yang wajib diikuti untuk persiapan calon guru dalam membina ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar yang profesional. Kesiapan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka juga dapat ditinjau dari faktor lain seperti kesiapan mental dan kesiapan fisiknya. Hal ini dikutip dari Sumanto, WASI tahun 2006 halaman 191 mengenai faktor-faktor kesiapan. 1. Kesiapan fisik, 2. Kesiapan mental, 3. Kesiapan psikis, dan 4. Kesiapan material. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.